Shalom. Terima kasih untuk kesempatan sharing misi. Memang satu segi saat pandemi ini, pekerjaan misi di dalam memenuhi amanat agung agak tersendat karena kita tidak bisa pergi-pergi dengan bebas. Kita tidak bisa bikin KKR, ceramah, persekutuan, seminar, lokakarya dan sebagainya. Tetapi Tuhan tidak kurang akal, Tuhan tidak kurang cara. Justru melalui online kita bisa go internasional. Oleh karena itu saya menyambut baik gagasan ini bahwa kita bisa sharing kesaksian misi melalui online. Kesempatan berikut kami ingin sampaikan kesaksian misi dari kedua suster kami, di mana mereka ini rela meninggalkan zona nyaman, yaitu Suster Anne dan Suster Lydia. Mereka dari Jerman. Ada suster kami yang lain dari Switzerland. Saya sudah mengunjungi tempat-tempat mereka, desanya, kampungnya, kotanya. Indah sekali, indah sekali. Bagi saudara yang pernah tur ke Eropa, pasti bisa setuju dengan apa yang saya katakan ini. Tetapi mereka rela meninggalkan zona nyaman demi mengasihi orang-orang Dayak di pedalaman Tumbang Marikoi. Sehingga terjadi transformasi dari desa yang gelap, belum ada anak-anak Tuhan. Sekarang mengalami satu transformasi. Desa itu menjadi bersih, menjadi rapi, dan juga mulai berdiri gereja, juga ada puskesmas, dan juga desa ini akhirnya ada pendidikan sampai SMA, dan ini diakui oleh bupati, oleh gubernur, sehingga akhirnya desa Marikoi ini boleh diresmikan menjadi kecamatan Damang Batu. Nah, selamat menyaksikan dan mendengarkan kesaksian mereka. Apa itu transformasi? Sekilas Christoperus cabang Tumbang Marikoi. Cabang di Tumbang Marikoi diawali melalui pelayanan Christus Tracker, yaitu Dr. Wanda dan Dr. Elizabeth, yang didampingi oleh Suster Gisela dan Suster Heideros. Mereka bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum di Palangkaraya. Waktu itu belum ada sarana listrik dan ruang operasi yang memadai, tetapi komitmen mereka telah membuat orang-orang respek. Bahkan, hampir semua masyarakat mengenal mereka dengan baik. Pada tahun 1976, dua orang anggota City Sister, Suster Lydia dan Suster Waltraud, memulai pelayanan dengan sarana klinik apung yang bekerja sama dengan Epata Foundation yang diberi nama Tobiasi. Mereka menyusuri kampung-kampung di sepanjang Sungai Kahayan. Namun, pelayanan ini kemudian dihentikan karena kurang efektif untuk pasien yang perlu pelayanan rawat inap dan antibiotik. Selanjutnya, dengan permintaan dari kepala desa setempat, di tahun 1983 mereka mendirikan klinik permanen di Desa Udik, namanya Tumbang Marikoi. Klotok bekas klinik apung diserahkan kepada Epata Foundation karena seterusnya Epata Foundation kurang bisa aktif lagi, sehingga mereka menyerahkan kepada Yayasan Christoperus. Di tahun itu desa ini amat sangat tertinggal dalam segala hal. Tidak ada listrik, tidak ada jalan tanpa lumpur, tidak ada klinik kesehatan, untuk pendidikan hanya sampai SD. Mereka tidak mengenal KB. Anak-anak begitu banyak dilahirkan. Mereka telanjang dengan perut buncit karena cacingan. Mereka bahkan asal saja untuk memberi nama anaknya. Ada yang namanya Kaset, Sepeda, Norton, ada yang bilang terserah suster saja. Mereka dibesarkan hanya untuk membantu kerja di kebun dan hutan. Sekitar tahun 1987-1988, ketika Sisterhood merintis TK yang diberi nama Yerah Meel, mereka mendapat tantangan keras dari penduduk setempat, karena sebagian anak tidak lagi membantu orang tua berkebun. Guru TK kami ada yang hampir digolok. Mereka marah
karena takut kalau-kalau nanti harus membayar mahal. Padahal anak-anak mereka justru diberi susu dan membayarnya pun dengan biaya yang sangat murah. Melalui tenaga sisterhood, Suster Lydia dan Suster Anne dibantu oleh Suster Puryanti dan Suster Yasnah, pelayanan klinik kesehatan Tobiasi mengalami perkembangan. Demikian juga pelayanan rohani bekerja sama dengan Sinode GKE yang semula hanya memakai rumah papan kecil untuk kegiatan kerohanian. Puji Tuhan, di tahun 1990 telah diselesaikan satu bangunan gereja yang megah dan besar. Semuanya dari kayu ulin yang diberi nama Pandohop atau yang berarti penolong dan diresmikan 27 Mei 1990. Pada tahun yang sama diadakan renovasi secara total bangunan poliklinik dan rumah tinggal untuk sisterhood. Dibangun juga rumah untuk pasien rawat inap dan keluarganya, mirip rumah sakit. Kemajuan terus dicapai, dan antara tahun 1994-1995 seperti slogan akronimnya Roda Besi, rohani, damai, bersih, elok, sehat, dan intelek, baik di bidang kesehatan, kerohanian, ekonomi, dan sosial, sehingga Desa Tumbang Marikoi yang tadinya berlumpur dan gelap telah tertata rapi dan terang. Di Kompleks Christoperus bahkan sudah memakai tenaga matahari untuk penerangan dan mengoperasikan komputer dan single sideband radio serta telepon satelit, sehingga bisa berkomunikasi dengan pusat Semarang, Kudus, Palangkaraya, bahkan pesawat terbang atau helikopter. Di bidang pendidikan, bersama masyarakat di sana telah dirintis SD dan SMP. Pada 6 Juni 1996 oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Persito Rasman, telah diresmikan sebagai SMP negeri. Hal tersebut merupakan peristiwa bersejarah dan menjadi berita nasional yang ditayangkan TVRI. Tahun 2006, program pemerintah ingin meningkatkan Tumbang Marikoi dari desa menjadi kecamatan. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Dr. Hafner K. Sandan dan Bapak Bupati J. Jude Anom telah menilai klinik Tobiasi ini sudah memenuhi syarat untuk dijadikan puskesmas sebagai salah satu persyaratan kecamatan. Maka, Christoperus Pusat kemudian mengutus tim Evangelis Andreas Kristandai, Bapak Insinyur Slamet Priyanto, Bapak Agus Waryanto, dan Bapak Urip Agus Suhito, dan pada tanggal 10 Februari 2007 di kantor Bupati Kuala Kurun telah ditandatangani kesepakatan bersama antara pemerintah dan Yayasan Christoperus untuk bersama-sama menuaikan tugasnya di bidang kesehatan masyarakat. Dengan demikian, Desa Tumbang Marikoi telah dipandang layak oleh pemerintah untuk ditingkatkan menjadi kecamatan dan diberi nama Damang Batu, diambil dari nama seorang tokoh pemersatu. Sekarang di sana telah berdiri rumah dinas dan kantor kecamatan yang megah. Biarlah melalui percontohan yang nyata oleh orang-orang yang berkomitmen tinggi ini akan diikuti oleh banyak orang yang lain, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan menyaksikan kesaksian para suster dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Kami berdoa dan berharap supaya orang-orang pribumi terpanggil dan tertantang untuk memenuhi amanat agung. Seperti Tuhan berfirman dalam Yesaya 6 ayat 8, siapa yang mau pergi untuk aku? Maukah? Saudara menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku.